Tempat untuk mempelajari dan menghayati harapan. Pertama, doa sebagai sekolah harapan. Nomor 32. Tempat mendasar pertama untuk belajar berpengharapan ialah doa. Jika tak seorang pun mendengarkan aku, Allah masih selalu mendengarkan aku. Jika aku tidak dapat lagi berbicara dengan atau memanggil siapapun, aku selalu bisa berbicara dengan Allah. Bila tak seorang pun dapat menolong aku di mana ada kebutuhan atau pengharapan yang melampaui kemampuan manusia untuk berpengharapan, ia dapat menolong aku. Bila aku jatuh ke dalam kesendirian total, jika aku berdoa, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Selama 13 tahun di penjara, dari jumlah itu selama 9 tahun terpisah sendirian, almarhum Kardinal Nguyen Van Thuan telah mewariskan bagi kita sebuah buku kecil yang berharga, Doa-Doa Harapan. Selama 13 tahun di penjara, dalam suatu situasi yang tampaknya tanpa harapan sama sekali, ternyata kemampuan mendengarkan Allah berbicara dengan dia membuatnya memiliki keteguhan harapan yang berkembang, sehingga sesudah dibebaskan dapat membuat dia mampu menjadi saksi harapan untuk semua orang di seluruh dunia, yaitu harapan besar yang tidak lenyap, bahkan pada malam-malam kesendirian. Nomor 33. Santo Agustinus dalam khotbahnya tentang surat pertama Yohanes dengan sangat indah menjelaskan hubungan erat antara doa dan pengharapan. Ia merumuskan doa sebagai latihan kerinduan. Manusia diciptakan untuk menjadi suatu kenyataan yang besar untuk Allah sendiri, untuk dipenuhi olehnya. Namun hatinya terlalu sempit untuk menghadapi kenyataan begitu agung yang disediakan baginya. Hatinya harus diperluas. Dengan menunda pemberian dirinya, Allah memperkuat keinginan kita. Dengan keinginan itu, ia memperluas batin kita, dan dengan memperluasnya, ia membuatnya lebih mampu untuk menerima dia. Agustinus merujuk pada Santo Paulus yang berkata tentang dirinya sendiri, bahwa ia hidup dengan tertuju kepada apa yang akan datang. Kemudian ia menggunakan suatu gambaran indah untuk melukiskan proses pembesaran dan persiapan hati manusia. Bayangkan bahwa Allah mau mengisi kamu dengan madu, gambaran kelembutan dan kebaikan Allah. Tetapi apabila kamu seluruhnya penuh dengan cuka, madu itu akan kau taruh di mana? Bejana itu, yakni hatimu, harus pertama-tama diperbesar dulu, kemudian dibersihkan, dibebaskan dari cuka dan rasanya. Hal ini memang menuntut kerja keras dan menyakitkan. Tetapi hanya dengan cara ini kita cocok dengan apa yang telah ditetapkan bagi kita. Juga apabila Agustinus secara langsung hanya berbicara tentang kemampuan menerima Allah, tetap jelaslah bahwa manusia dalam usahanya itu, di mana ia dibebaskan dari cuka dan rasa cuka itu, bukan hanya bebas bagi Allah, melainkan juga membuka diri bagi orang-orang lain. Sebab hanya dengan menjadi anak-anak Allah, kita dapat menghadap Bapa kita bersama. Berdoa bukan berarti mengeluarkan diri dari sejarah dan menarik diri ke sudut pribadi kebahagiaan sendiri. Cara berdoa yang benar adalah suatu proses pemurnian batin yang membuat kita terbuka pada Allah, dan dengan demikian pada sesama manusia kita juga. Di dalam doa, manusia harus belajar apa yang sungguh-sungguh dapat ia mohon pada Allah, yakni apa yang layak bagi Allah. Ia harus belajar bahwa ia tidak dapat berdoa melawan orang lain. Ia harus belajar bahwa ia tidak boleh mohon hal-hal yang sepele dan mengenakkan yang diinginkannya saat ini. Suatu pengharapan kecil palsu yang menjauhkannya dari Allah. Ia harus memurnikan kerinduan dan pengharapannya.
Ia harus membebaskan diri dari tipuan-tipuan tersembunyi yang menipu dirinya sendiri. Tuhan mengetahuinya, dan ketika berhadapan dengan Allah, manusia dipaksa mengakuinya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian doa pemazmur. Tidak mengakui kesalahan atau anggapan palsu tidak bersalah, tidak membenarkan dan menyelamatkan diriku, sebab aku sendiri bertanggung jawab atas tumpulnya hati nuraniku, ketidakmampuanku mengakui apa yang jahat dalam diriku. Jika Allah tidak ada, barangkali aku harus melarikan diri dalam kebohongan-kebohongan semacam itu, karena tidak seorang pun dapat mengampuni aku. Tiada seorang pun menjadi ukuran sejati. Tetapi perjumpaanku dengan Allah membangkitkan hati nuraniku, sehingga hati nuraniku bukan lagi merupakan pembenaran diri, cerminan diriku sendiri dan orang-orang sejamanku yang sangat mempengaruhi aku, melainkan kemampuan mendengarkan Ia yang baik sendiri. Nomor 34. Agar supaya doa menggerakkan kekuatan pemurnian ini, doa itu di satu pihak harus sepenuhnya bersifat pribadi, menempatkan diriku sendiri berhadapan dengan Allah, Allah yang hidup. Tetapi di pihak lain, doa itu harus terus-menerus dibimbing dan diterangi doa-doa agung gereja dan para kudus, doa liturgis di mana Tuhan selalu mengajar kita berdoa secara benar. Kardinal Nguyen Van Thuan dalam bukunya Latihan-Latihan Rohani menceritakan bahwa di dalam hidupnya ada periode-periode panjang ketika ia tidak mampu berdoa dan bagaimana ia berpegang pada teks-teks doa gereja, doa Bapa Kami, Salam Maria, dan doa-doa liturgi. Dalam doa harus selalu ada keterjalinan antara doa umum dan doa pribadi. Dengan demikian kita dapat berbicara dengan Allah dan Allah berbicara kepada kita. Dengan cara ini kita mengalami pemurnian-pemurnian yang memampukan kita terbuka kepada Allah dan siap untuk melayani sesama kita manusia. Kita mampu menjadi harapan besar dan dengan demikian menjadi pelayan harapan bagi orang-orang lain. Dalam pengertian Kristiani, harapan adalah selalu juga harapan bagi semua. Memang harapan adalah aktif. Karena itu kita harus memperjuangkan agar hal-hal yang ada tidak bergerak menuju tujuan yang keliru. Harapan adalah aktif juga dalam arti bahwa kita menjaga dunia terbuka bagi Allah. Hanya dengan demikian, harapan itu sungguh-sungguh harapan manusiawi.